Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Purnama Putri Hermawan dengan NPM 2013023037 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 3A. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pergeseran arah kesetimbangan faktor konsentrasi. Berikut kompetensi dasar dan indikator-indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Baik, sebelum dimulai, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai saja ya. Minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang kesetimbangan kan? Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pergeseran arah kesetimbangan. Namun, sebelum lanjut ke materi inti, silahkan perhatikan wacana berikut. Nah, baiklah, silahkan perhatikan selang air yang Ibu tampilkan. Kalian bisa melihat bahwasannya selang air ini berbentuk menyerupai huruf U. Nah, selang air tersebut memiliki dua ujung sisi, yakni ujung sisi sebelah kiri dan ujung sisi sebelah kanan. Nah, apabila Ibu menambahkan air dari ujung sebelah kiri, kira-kira apakah yang akan terjadi ya? Air akan mengalir ke selang air sebelah kanan, Ibu. Ya, benar sekali ya. Lalu bagaimana jika Ibu menambahkan air dari ujung sisi sebelah kiri? Apakah yang akan terjadi? Air akan mengalir ke selang air sebelah kiri, Ibu. Iya, benar ya. Lalu, jika Ibu memberikan lubang di sisi selang bagian kiri, apakah yang akan terjadi? Air akan mengalir ke lubang tersebut, Bu. Jadi, air akan mengalir ke sebelah kiri, Ibu. Ya, benar ya. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Ibu memberikan lubang di sisi selang bagian kanan. Apakah yang akan terjadi? Air akan mengalir ke lubang tersebut, Bu. Jadi, air akan mengalir ke sebelah kanan, Bu. Ya, benar ya. Baiklah, dari wacana yang telah Ibu sampaikan, adakah yang dapat menyimpulkan? Baiklah, kita anggap selang U tersebut sebagai sistem kesetimbangan. Jadi, ketika suatu reaksi yang telah mengalami kesetimbangan lalu diberikan perlakuan tertentu, seperti mengubah konsentrasi, ternyata mengalami kesetimbangan pada reaksi tersebut. Nah, hal ini diamati oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Henri Le Chatelier, kemudian dinyatakan dengan asas Le Chatelier. Nah, adakah yang tahu atau hafal bunyi dari asas tersebut? Yang sering baca pasti tahu ya. Saya, Bu. Jadi, asas tersebut berbunyi, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Benar ya, jadi asas Le Chatelier itu berbunyi, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Nah, untuk aksi dalam wacana yang Ibu berikan tadi, aksi yang dimaksud itu seperti apa? Adakah yang dapat menjawab? Saya, Bu. Jadi, aksi yang dimaksud yakni dengan merubah konsentrasi, Bu. Iya, benar ya. Jadi aksi yang dimaksud merupakan pelakuan yang tadi telah disebutkan dengan merubah keadaan kesetimbangan yaitu konsentrasi. Dan pengaruh aksi inilah yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan.
Baiklah, sampai di sini. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah paham ya semuanya. Untuk selanjutnya, silahkan perhatikan persamaan reaksi yang Ibu tampilkan. Jika Ibu menambah konsentrasi N2, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah mana? Sebelah kiri, Ibu. Benar, dapat dilihat dari persamaan reaksi tersebut bahwasannya N2 terletak di sebelah kiri tanda panah atau terletak pada reaktan. Sehingga jika kita perbesar konsentrasi N2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Hal ini sesuai dengan asas Le Chatelier. Jika konsentrasi A diperbesar, maka kesetimbangan akan menjauhi zat A. Nah, jika konsentrasi A diperkecil, maka kesetimbangan akan mendekati zat A. Misalnya, jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke ruas produk. Begitupun sebaliknya, jika produk diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Namun, bila konsentrasi suatu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mana? Adakah yang dapat menjawab? Saya, Bu. Bila konsentrasi suatu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas zat tersebut. Misalnya, jika konsentrasi reaktan diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas reaktan. Begitupun sebaliknya, jika konsentrasi produk diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas produk. Benar ya. Jadi, bila konsentrasi suatu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas zat tersebut. Baik, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika sudah mengerti, bagaimana jika konsentrasi H2 dikurangi? Maka reaksi kesetimbangannya akan bergeser ke arah mana? Adakah yang dapat menjawabnya? Saya, Bu. Dapat dilihat dari persamaan reaksi yang telah dituliskan. Posisi H2 ada di sebelah kiri tanda panah atau reaktan. Jika kita perkecil konsentrasi H2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Iya, benar ya. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Untuk minggu depan, kita akan melakukan percobaan. Silahkan kalian merancang percobaannya mengenai pengaruh konsentrasi terhadap arah kesetimbangan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Adakah yang tahu? Saya, Bu. Pertama-tama, kami menentukan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Lalu, menentukan alat dan bahan, membuat prosedur percobaan, dan melakukan percobaan, Bu. Ya, benar ya. Baik, kalian dapat tanyakan apa yang kalian belum mengerti dalam merancang percobaan di luar jam pelajaran ya. Baik, Bu. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Baik, sebelum dimulai, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang faktor pergeseran kesetimbangan. Yang kita bahas pada hari ini adalah faktor konsentrasi. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberi tugas kepada kalian untuk merancang percobaan pengaruh perubahan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, pada hari ini kita gunakan rancangan kelompok 2 ya. Selamat ya untuk kelompok 2. Silahkan dibagikan rancangannya kepada teman-temannya dari kelompok lain. Baik, apa judul dari percobaan kita hari ini? Pengaruh percobaan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan.
Baik, dari rancangan percobaan yang telah dibuat oleh kelompok 2, adakah yang bisa menyebutkan variabel-variabelnya? Saya Bu, variabel kontrol yaitu warna pada campuran antara larutan FeCl3 dan KSCN. Kemudian untuk variabel bebasnya yaitu zat yang ditambahkan 1 ml KSCN 0,5 molar, 1 ml FeCl3 0,5 molar, 1 sendok kristal Na2HPO4, dan 5 ml Aquades. Sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu perubahan warna pada larutan yang diberi perlakuan. Baik, sekarang mari kita lakukan percobaannya. FeCl3 yang berwarna coklat jingga ditambahkan dengan KSCN yang tidak berwarna, maka akan dihasilkan reaksi kesetimbangan FeSCN2+ yang berwarna merah. Masukkan Aquades 50 ml ke dalam gelas kimia ukuran 100 ml, kemudian tambahkanlah 1 ml larutan FeCl3 0,5 molar dan 1 ml KSCN 0,5 molar dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian, aduk larutan tersebut dengan menggunakan batang pengaduk sampai warnanya tetap dan merata. Kemudian, bagi larutan tersebut ke dalam 5 tabung reaksi dengan volume yang sama. Kemudian, berikan nomor pada masing-masing tabung reaksi tersebut. Untuk tabung yang pertama, larutan FeSCN2+ dijadikan sebagai larutan pembanding sehingga tidak diberikan perlakuan tambahan. Untuk tabung reaksi nomor 2, teteskanlah 1 ml KSCN 0,5 molar dengan menggunakan pipet tetes, lalu goyangkan tabung reaksi sampai warnanya tetap dan merata, kemudian amati perubahan warnanya. Untuk tabung reaksi nomor 3, teteskanlah 1 ml FeCl3 0,5 molar dengan menggunakan pipet tetes, kemudian goyangkan tabung reaksi sampai warnanya tetap dan merata, lalu amati perubahan warnanya. Untuk tabung reaksi nomor 4, tambahkanlah 1 sendok kristal Na2HPO4 ke dalam tabung tersebut, kemudian goyangkan tabung reaksi sampai warnanya tetap dan merata, lalu amati perubahan warnanya. Untuk tabung reaksi nomor 5, teteskanlah 5 ml Aquades ke dalam tabung tersebut dengan menggunakan pipet tetes, kemudian goyangkan tabung reaksi tersebut sampai warnanya tetap dan merata, lalu amati perubahan warnanya. Bandingkanlah tabung nomor 2, 3, 4, dan 5 dengan tabung nomor 1 yang tidak diberikan perlakuan, kemudian amati perubahan warna yang terjadi, lalu catat pada tabel hasil pengamatan. Adakah yang dapat memaparkan hasil percobaannya? Saya, Bu. Jadi, warna awal sebelum diberi perlakuan, larutan FeCl3 berwarna kuning. Larutan KSCN bening tidak berwarna. Kristal Na2HPO4 bening tidak berwarna. Warna setelah diberi perlakuan. Tabung nomor 1, campuran 1 ml larutan FeCl3 0,5 molar ditambah 1 ml KSCN 0,5 molar menghasilkan warna merah. Tabung nomor 2, campuran pada tabung nomor 1 ditambah 1 ml KSCN 0,5 molar menghasilkan warna merah tua. Tabung nomor 3, campuran pada tabung nomor 1 ditambah 1 ml FeCl3 0,5 molar menghasilkan warna merah tua. Tabung nomor 4,
Campuran pada tabung nomor 1 ditambah 1 sendok kristal Na2HPO4 tidak berwarna. Tabung nomor 5, campuran pada tabung nomor 1 ditambah 5 ml Aquades menghasilkan warna merah pudar. Apakah ada yang bisa menuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi antara ion Fe3+ dari larutan FeCl3 dan ion SCN- dari larutan KSCN? Saya, Bu. Coba sekarang perhatikan perubahan warna pada larutan KSCN dan FeCl3 setelah dicampurkan. Apa yang terjadi? Saya, Bu. Larutan KSCN dan FeCl3 setelah dicampurkan berwarna merah, Bu. Bagus. Nah, sekarang bagaimana jika perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan larutan FeCl3 0,5 molar? Campuran yang awalnya berwarna merah saat ditambahkan FeCl3 berubah menjadi lebih pekat, Bu. Warnanya menjadi merah tua. Nah, sekarang apa yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan larutan FeCl3? Karena terjadi pergeseran kesetimbangannya, Bu. Ya, benar ya. Jadi, ke arah mana reaksi itu bergeser? Nah, sekarang coba kita perhatikan lebih teliti lagi perubahan warna yang terjadi. Nah, warnanya itu menjadi lebih pekat atau lebih pudar. Lebih pekat, Bu. Nah, kalau lebih pekat, artinya yang bertambah itu reaktannya atau produknya. Produknya, Bu. Bagus, maka reaksinya bergeser ke arah mana ya? Ke arah produk, Bu. Tepat sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa reaksi tersebut bergeser ke arah produk? Baiklah, kemarin kita telah belajar tentang konstanta kesetimbangan, bukan? Nah, sekarang coba hitung sih berapa tetapan kesetimbangan pada reaksi ini. Dimisalkan sebelum penambahan 1 ml FeCl3, Fe3+, 15 mmol, SCN- 10 mmol, menghasilkan FeSCN2+, 2,5 mmol. Coba hitung nilai Kc untuk kesetimbangan tersebut. Oke, kerja bagus Milea. Nah, kesetimbangan tersebut itu diganggu dengan penambahan larutan FeCl3 sebanyak 1 ml. Mana konsentrasi yang akan bertambah? Konsentrasi Fe3+, Bu. Jika konsentrasi Fe3+ bertambah, maka nilai Kc-nya berubah tidak? Berubah, Bu. Coba sekarang kalian hitung berapa nilai Kc setelah penambahan 1 ml larutan FeCl3 dan bagaimana nilai Kc-nya? Anggap penambahan 1 ml Fe3+ 0,5 molar membuat jumlah mol Fe3+ berubah menjadi 17,5 milimol. Nilai Kc yang kalian hitung setelah adanya perubahan konsentrasi inilah yang dinamakan dengan reaction quotient atau Kc. Nah, sekarang Ibu minta kalian membandingkan nilai Kc dan nilai Kc yang telah kalian cari. Nilai Kc lebih kecil dari nilai Kc, Bu. Benar ya, jadi jika Kc nilainya tidak sama dengan Kc, maka sistem kesetimbangan tersebut terganggu. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk mempertahankan kesetimbangan
agar nilai Qc sama dengan nilai Kc. Untuk mempertahankan kesetimbangan agar nilai Qc sama dengan Kc, maka FeSCN2 positif yang dihasilkan harus lebih banyak agar sistem tersebut tetap setimbang ya Bu. Iya, tepat sekali. Sekarang, bagaimana caranya menambahkan produk? Nah, coba kaitkan dengan ion Fe3+ yang ditambahkan. Dengan penambahan ion Fe3 positif, maka ion itu akan bereaksi dengan ion SCN negatif yang ada dan menghasilkan lebih banyak FeSCN2 positif. Jadi produknya bertambah, Bu. Apakah semua ion SCN- akan bereaksi dengan ion Fe3+ dalam membentuk FeSCN2+? Iya, Ibu. Bukankah jika semua bereaksi, maka reaksinya akan habis dan tidak akan terjadi sistem kesetimbangan? Jadi, bagaimana nih yang benar? Jadi Bu, sebagian ion Fe3 positif yang ditambahkan akan bereaksi dengan sebagian ion SCN negatif yang ada untuk membentuk FeSCN2 positif. Itulah yang menyebabkan warna merahnya menjadi lebih pekat, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Ketika kesetimbangan FeSCN2 positif diganggu dengan adanya penambahan konsentrasi pada reaktan, nilai Qc menjadi lebih kecil daripada Kc. Untuk mempertahankan kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, sehingga warna larutan yang teramati menjadi lebih pekat. Ya, tepat sekali. Sekarang, bagaimana perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan 1 ml larutan KSCN 0,5 molar? Warna larutan yang awalnya merah berubah menjadi lebih pekat. Bagus. Nah, sekarang mengapa terjadi perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan larutan KSCN? Karena adanya gangguan pada reaksi kesetimbangan Bu, yaitu penambahan 1 ml KSCN. Akibatnya nilai Qc lebih kecil dari Kc. Kemudian untuk mempertahankan kesetimbangan, maka kesetimbangan reaksi bergeser ke arah produk. Hal ini bisa terjadi karena saat ditambahkan larutan KSCN, senyawa ini akan terurai menjadi ion K positif dan ion SCN negatif dan menyebabkan ion SCN negatif bertambah. Kemudian sebagian ion SCN negatif yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion Fe3 positif yang ada akan membentuk FeSCN2 positif. Hal ini ditandai dengan perubahan pada larutan yang menjadi lebih pekat. Nah, kemudian bagaimana perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan 1 sendok kristal Na2HPO4? Larutan yang awalnya merah berubah menjadi lebih pudar dan jernih, Bu. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan 1 sendok kristal Na2HPO4? Sistem kesetimbangannya terganggu, Bu. Benar ya. Nah, pergeseran kesetimbangannya berarti ke arah mana? Coba perhatikan warnanya menjadi lebih pudar bukan? Berarti yang bertambah produk atau reaktan. Reaktan, Bu. Ya, benar ya. Sekarang, adakah yang bisa menjelaskan bagaimana kesetimbangannya bisa bergeser ke arah reaktan? Ada yang tahu Na2HPO4 jika terurai akan menjadi? Akan terurai menjadi ion Na+ dan ion HPO4 2-, Bu. Nah, ion HPO4 2- itu mudah bereaksi dengan ion Fe3+.
Berarti saat ditambahkan Na2HPO4, maka sebagian ion HPO42- akan bereaksi dengan sebagian ion Fe3+ dan akan membentuk Fe2HPO4 3 kali ya, Bu. Ion Fe3+ berkurang ya, Bu? Iya, betul ya. Kemudian bagaimana dengan nilai Qc-nya? Coba kalian hitung nilai Qc pada saat penambahan Na2HPO4. Anggap jumlah Fe3+ berkurang menjadi 12,5 milimol karena ada yang bereaksi dengan ion HPO42-. Qc lebih besar dari Kc, Bu. Lalu, untuk mempertahankan kesetimbangannya bagaimana? Untuk mempertahankan kesetimbangan agar nilai Qc sama dengan Kc, maka jumlah reaktan yang dihasilkan harus lebih banyak, Bu. Berarti FeSCN2+ akan terurai menjadi Fe3+ dan ion SCN-, ya kan, Bu? Maka warna larutannya menjadi pudar atau bahkan tak berwarna. Iya, tepat sekali. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi, penambahan Na2HPO4 mengakibatkan sistem kesetimbangan terganggu. Na2HPO4 akan terurai menjadi ion Na+ dan ion HPO42-. Ion HPO42- akan bereaksi dengan sebagian Fe3+, sehingga jumlah reaktannya berkurang dan nilai Qc lebih besar dari Kc. Maka, untuk mempertahankan kesetimbangan, reaksi akan bergeser ke arah reaktan dengan cara penguraian produk FeSCN2+ menjadi ion Fe3+ dan ion SCN-. Hal ini ditunjukkan dengan warna larutan menjadi lebih pudar atau tak berwarna. Iya, benar. Bagus sekali. Selanjutnya, pada tabung reaksi kelima, bagaimana perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan 5 mili Aquades? Yang merah menjadi lebih pudar, Bu. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan 5 mili Aquades? Nah, terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah reaktan, Bu. Coba sekarang kalian hitung berapa nilai Qc-nya setelah penambahan 5 ml Aquades. Coba kalian bandingkan dengan nilai Kc. Qc lebih besar dari Kc, Bu. Lalu, untuk mempertahankan kesetimbangannya bagaimana? Pertahankan kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Artinya jumlah Fe3+ dan ion SCN- yang diproduksi harus lebih banyak. Maka warna larutannya menjadi pudar. Baik, sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, adakah yang dapat menyimpulkan dari percobaan kita hari ini? Jika pada suatu sistem kesetimbangan diberi gangguan berupa penambahan konsentrasi reaktan atau pengurangan produk untuk mempertahankan keseimbangannya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Bila sistem kesetimbangan tersebut diberi gangguan berupa pengurangan konsentrasi reaktan atau penambahan produk untuk mempertahankan keseimbangan, maka kesetimbangan tersebut akan bergeser ke arah reaktan. Ya, benar ya. Nah, dari percobaan hari ini, kalian sudah bisa menjelaskan mengapa konsentrasi menyebabkan pergeseran arah kesetimbangan. Baik, untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai sini. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.